Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film action yang berjudul Padai Thailevan, keluaran tahun 2025. Film ini mengisahkan seorang jagoan yang harus kehilangan gajah kesayangannya. Dari situlah dia mulai mencari keberadaan tuh gajah yang ternyata akan ditumbalkan oleh sekte sesat. BTW di video ini Om bakal cerita seenak undelnya Om aja deh. Lagi males bahas yang serius-serius. Sama satu lagi, untuk sementara waktu kelihatannya sih ya Om akan lebih sering upload di channel Om yang satunya lagi, Om Brewok Ijo. So jangan lupa di subscribe juga dan dipantengin ya. Oke, kalau begono langsung aja deh bemper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan sebuah desa terpencil di Odisha. Di saat itu ada orang yang mendatangi kepala pendeta yang bernama Samyadi. Ini Om nggak ngarang lo ya, namanya emang beneran Samyadi. Tuh orang langsung nyokolin manisan ke Samyadi dan putrinya Poniyim. Bapak-bapak itu bilang kalau dia ingin syukuran karena istrinya akhirnya mengandung setelah 10 tahun mereka menikah. Nah, di sisi lain diperlihatkan pengembala yang sedang ngangon sapi. Mereka itu disatronin sama preman lokal yang bernama Ventakes. Bangkainya mereka tuh langsung lompat sapi-sapi yang sedang diangon. Warga desa nggak ada yang berani melawan. Kalau mereka melawan, mereka pasti akan langsung dibun-bun. Malam harinya diperlihatkan Samyadi yang keringetan sejagung-jagung karena dia itu ngimpi disatronin sama gajah. Karena mimpi itulah Samyadi pun langsung pengen pergi ke dalam hutan ke kuil desa Odisha yang sekarang dikuasai sekte sesat pimpinan Taligan. Jelas saja semua warga desa pun pada melarang si Samyadi. Nggak sebanding resikonya, bisa-bisa Samyadi ikut ditumbalkan oleh sekte sesat Taligan. Samyadi pun memohon ke dewa, seenggaknya sebelum dia mati, dia ingin melihat kuil di dalam hutan untuk terakhir kalinya. Dan filmnya pun dimulai. Sebelum lanjut, Om terima kasih dulu nih untuk Kak Sri Hartati dan Kak Rasti Dian Ananda yang selalu nraktir Om super thanks. Terima kasih banyak ya, semoga rezeki kakak-kakak semua bisa dilipat gandakan. Kalau kalian juga mau ikutan support Om, bisa juga dengan super thanks ya. Om bakal terima kasih sekali. Oke, lanjut. Di lain tempat, di sebuah desa yang bernama Setu Madai, diperlihatkan seorang pengembala gajah yang bernama Velu. Diceritakan kalau Velu dan keluarganya sangat menyayangi gajah mereka yang bernama Mani. Bahkan teleknya si Mani suka diendus-endus untuk mendapatkan berkah dan kesehatan. Sampai suatu hari, Velu dan bapaknya Palasami mendatangi tuan tanah dan rentenir yang bernama Mapla. Intinya si Palasami ini punya utang sama si Mapla dan udah jatuh tempo. Apalagi selama 3 bulan ini Palasami nggak pernah ngangsur, jadi bunganya udah beranak pinak sampai gede banget. Palasami pun meminta keringanan karena kondisinya lagi sulit, tapi Mapla nggak peduli, tipikal rentenir nih ya. Kalau nggak bisa bayar, ya dia akan meres korbannya sampai kering lah. Mapla pun meminta kompensasi mani gajah, maksud Om mani si gajah untuk disita. Setelah berdebat, Mapla pun ngasih keringanan. Sebelum matahari terbenam, Palasami harus membayar bunga pinjaman. Kalau enggak, mani akan disita dan dijadiin rendang gajah. Karena nggak punya pilihan lain, Velu pun harus mencari duit itu. Sedangkan si Palasami ditahan di sebelah kandang guguk sampai Velu bisa membayar bunga pinjaman. Velu pun mencoba meminjam uang ke teman-temannya. Sayangnya, uang Rp25.000 itu merupakan nominal yang amat besar untuk mayoritas orang di sana. Jadi Velu pun kesulitan mendapatkan pinjaman. Sampai di titik Velu itu udah pasrah. Dia pun nongkrong di bengkel milik sahabatnya, si Raju. Melihat Velu yang kayak ayam sayur tapi brewokan, Raju bertanya apa yang sedang terjadi. Setelah dijelaskan semuanya, Raju pun langsung menyuruh anak buahnya ngambil uang di rak. Walaupun nggak banyak, Raju meminjamkan uang itu ke sahabatnya yang lagi bingung. Setelah itu, Velu pun mendatangi sahabatnya yang lain. Nggak perlu pakai banyak omong, Yogi langsung ngasih uangnya dan mengantar si Velu kembali ke rumahnya si Mapla. Singkat cerita, tuh bunga pinjaman pun berhasil dibayar. Mapla meminta Palasami segera melunasi pokok pinjaman, kalau enggak bunganya akan terus bertambah. Setelah pulang dari rumahnya si Mapla, 3 sahabat ini pun ngobrol gimana caranya bisa mendapatkan uang cepat untuk membayar hutang. Di saat itu Raju nyeletuk kalau tadi dia sempat nguping pembicaraan customernya kalau tuh orang lagi mencari gajah yang pintar untuk syuting film. Raju dengar untuk jasa sewa gajah syuting film itu bisa sampai Rp50.000. Mendengar hal itu, Velu pun jadi tertarik. Nggak pakai lama, 3 sekawan pun langsung pergi menemui si Kurapan. Raju menjelaskan kondisi Velu yang terlilit utang dan sangat butuh uang cepat. Kura pun langsung meminta foto si Mani, STNK dan BPKB si Mani. Melihat semua berkasnya komplit dan Mani itu juga ganteng banget untuk ukuran gajah.
Kura pun malah pengen membeli si Mani dengan harga tinggi. Jelas saja Velu nggak mau, Mani itu udah dia anggap sebagai adiknya sendiri. Ya udah deh, Kura pun bilang kalau emang si Mani pengen jadi bintang film, dia harus dilatih dulu. Sementara waktu, Mani disuruh untuk jadi atraksi di acara pesta, pasar malam, dan lain-lain. Setelah Velu CS pergi, Kurapan langsung menelpon seseorang. Dia bilang kalau dia baru aja dapat jackpot besar. Nah di rumah, Velu ingin bilang ke bapaknya kalau dia ingin menjadikan Mani sebagai bintang film. Inilah jalan tercepat agar mereka bisa membayar utang ke rentenir ahli neraka itu. Mendengar hal itu, Palasami pun nggak setuju. Tapi gimana lagi ya, kalau mereka nggak bisa membayar pokok pinjaman tepat waktu, Mani juga akan disita sama si Maplah. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan dua anak putrinya si Maplah pulang dengan basah kuyup. Istrinya si Maplah bilang kalau mereka tuh kecebur di sungai. Untung aja mereka berhasil diselamatin. Tak lama kemudian, Kurapan dan produser pun datang untuk menemui si Maplah. Mereka bertanya apakah Maplah berhasil menyita Mani si gajah. Mereka itu ngasih tahu kalau Mani itu merupakan gajah yang spesial. Gak banyak gajah yang ganteng dan punya surat-surat resmi seperti si Mani. Sekarang, pemerintah sangat menjaga gajah-gajah untuk mendapat lisensi resmi. Maka dari itu, gajah yang punya lisensi resmi akan sangat berharga. Kurapan pun bilang kalau gajah yang bagus bisa menghasilkan uang 200 juta rupiah setahun. Kalau mereka berhasil mendapatkan tuh gajah, Maplah akan mendapatkan 10% dari penghasilan tuh gajah. Maplah yang rentenir garis keras mangas duit langsung ngiler lah. Dia pun berniat merebut si Mani dari tangannya si Velu. Nah di tempat lain, Velu berhasil mendapatkan job pertama untuk si Mani di sebuah pesta pernikahan. Ketika si Mani lagi didandanin untuk acara nanti malam, Maplah datang untuk membeli si Mani. Jelas saja langsung ditolak. Velu berjanji dia akan segera membayar pokok pinjaman bapaknya. Namun Maplah nggak mau menyerah. Dia bilang akan ngasih uang yang banyak sehingga Palasami nggak perlu kerja lagi. Seketika Palasami pun ngamuk. Mani itu sudah dianggap sebagai keluarga mereka. Mereka itu nggak akan menjual Mani dengan uang sebesar apapun. Nggak mau menyerah, Maplah dan si Kumar mendatangi sebuah toko tuak untuk menemui orang yang bernama Risi. Intinya aja nih ya, Maplah meminta si Risi untuk membuat si Mani mengamuk. Setelah deal-dealan, Risi pun setuju untuk menyabotase Mani di pesta pernikahan nanti malam. Malam harinya, Risi menyuntikkan obat gila ke sebuah semangka. Ketika itu gajah makan ini semangka, dia akan menjadi gila dan menyerang siapapun yang ada di depannya, bahkan pemiliknya sekalipun. Nah, di dalam pesta, terlihat ada anak kecil yang menangis. Itu nangis atau ucek-ucek mata ya? Adalah intinya aja deh. Pas ngeliat tuh anak bocil, Velu mencoba menenangkan tuh bocil. Bangkainya, Yogi juga malah pergi meninggalkan si Mani karena dia pengen makan es krim. Di saat itulah Risi langsung ngasih semangka yang udah dia siapkan. Habis itu kayak gimana? Ya langsung puyeng lah si Mani. Dia meronta-ronta dan menyerang orang-orang di pesta pernikahan itu. Untung saja ada orang yang nembakin peluru bius sampai Mani pun bobok. Di kantor polisi, Inspektur Surya bertanya kenapa tuh gajah ngamuk. Velu jelas saja nggak tahu. Selama ini Mani tuh nggak pernah seagresif itu. Ngeheknya video tentang ngamuknya si Mani udah menjadi viral. Surya bilang kalau buktinya udah kuat kayak gini, mau nggak mau Mani harus disita untuk dititipkan ke Badan Perlindungan Hewan. Nah di luar, dokter Gajah Ubanan mengecek keadaannya si Mani. Dia sadar kalau ada orang yang sengaja meracuni si Mani dengan obat koleng. Makanya si Mani itu jadi liar. Dokter Uban pun menyarankan si Velu menyewa pengacara. Dengan bukti ini, kemungkinan Velu bisa membebaskan si Mani dari segala tuntutan. Beberapa hari kemudian, datanglah polisi hutan kumis sikat WC yang bernama Raffi ke pengadilan. Raffi bilang kalau gajah yang mengamuk itu harus dipindahkan ke alam liar. Maka dari itu, polisi hutan meminta Pak Hakim untuk memindahkan si Mani ke penangkaran gajah milik Polhut. Setelah sidang yang cukup sengit, Pak Hakim pun meminta si Velu untuk menyerahkan semua dokumen yang bisa membuktikan kalau Mani itu bukan gajah liar. Kalau sampai waktu yang sudah ditentukan Velu nggak bisa membawa dokumen itu, maka Mani akan dipindahkan ke penangkaran gajah. Ya langsung mesem lah itu polisi kumis sikat WC. Di luar, Velu mencoba melobi si Raffi, tapi Raffi itu nggak mau dengar. Di saat itu, Raffi mendorong si Velu sampai ke jengkang. Ngeliat majikannya disakiti, Mani pun langsung menyerang si Raffi. Pak Hakim yang lihat itu semakin yakin kalau Mani merupakan gajah liar yang sangat berbahaya. Rupanya itu emang rencananya si Raffi agar Mani kelihatan liarnya. Nah, untuk sementara waktu, Mani akan dipindahkan ke penangkaran sampai Velu bisa menyerahkan semua dokumen yang diminta oleh pengadilan. Malam harinya, Palasami pun sangat sedih. Ini pertama kalinya semenjak Mani lahir, kandangnya itu kosong. Velu pun berjanji akan segera membawa si Mani kembali bersama mereka.
Keesokan harinya mereka berdua datang ke pusat perawatan hewan. Di saat itu ada dokter yang bernama Setu lagi mengecek bool sapi. Bentar nih, itu tangan habis ngupek-ngupek bool sapi langsung buat makan roti dong. Mulah. Intinya aja nih ya, mereka itu datang ingin meminta bantuan dokter Setu agar membuktikan kalau Mane itu bukan gajah liar yang agresif. Setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya Setu pun setuju untuk pergi ke penangkaran gajah untuk mengecek keadaan si Mane. Setu itu heran kenapa bisa gajah yang selalu hidup bersama manusia seumur hidupnya malah menyerang manusia. Ini pasti ada sabotase. Asalkan Setu bisa membuktikan itu, dia bisa mengeluarkan dokumen penunjang pengadilan. Singkat cerita, mereka pun sampai di kantor penangkaran gajah. Tapi petugas di sana malah mempersulit si Velu dan si Palasami. Jelas saja itu semua sudah disetting oleh si Mapla agar Velu nggak akan bisa mendapatkan gajahnya kembali. Di lain sisi, Raffi kumis sikat jamban malah menyiksa gajah-gajah yang ditangkarkan. Bentar, kita slow motion bentar yuk. Itu mah mukul batang kelapa, bos. Wis lah, namanya juga film receh. Malam harinya, Mapla datang ke rumah Palasami. Dia berpura-pura peduli dengan penderitaan Palasami dan si Velu. Dia pun menyarankan agar menyogok para polisi dan pengadilan aja. Dengan uang, semua masalah bisa beres. Mapla pun meminjamkan uang 2 lakhs rupiah agar mereka bisa menebus si Mane. Velu sudah memperingatkan bapaknya agar tidak tergiur bisikan iblis. Tapi Palasami udah dibutakan oleh keinginannya agar bisa membawa Mane pulang. Alhasil, dia pun menggadaikan sertifikat rumah dan tanahnya untuk menebus si Mane. Keesokan harinya, bapak anak ini pun kembali menemui si Raffi, lengkap dengan semua berkas yang diperlukan oleh pengadilan, plus menawarkan uang sogokan ke Raffi. Mendengar mau disogok-sogok, Raffi pun gak terima dan bilang kalau dia itu polisi jujur. Jujur matane gue. Nah, di saat berdebat itu, Velu langsung nyelonong ke kandang gajah. Di sana dia melihat si Mane berdiri sambil sedih. Velu juga melihat ceceran darah gajah di sana. Sadar Mane terluka, Velu langsung membalut luka si Mane pakai sarung yang udah diopiok-opiok ke kubangan lumpur. Cuk, bukannya itu malah bisa bikin infeksi toh ya? Nah, di saat itu ada Pak Ade-Pade yang marahin si Velu. Dia bilang kalau dialah yang membuat luka di Mane itu. Modar cocote. Seketika Velu pun ngamuk dan menghajar semua petugas di sana sampai tolong, tolong, tolong. Bahkan Raffi yang join mabar juga digebukin abis-abisan sama si Velu. Karena tahu Velu itu ternyata jagoan, Mapla dan Kurapan punya rencana. Mereka menyewa preman untuk menyingkirkan si Velu. Di sebuah bangunan kosong, bos preman ngasih sayembara. Siapa saja yang berhasil membunuh si Velu akan mendapatkan uang yang amat besar. Seketika foto Velu pun langsung disebar ke segala penjuru kota. Nah, di lain sisi, Velu dan Yogi mendatangi Inspektur Surya. Dia mau laporan kalau dia itu dipersulit oleh si Raffi dan antek-anteknya. Semua berkas sudah Velu siapkan, tapi mereka tetap nggak bisa membawa pulang si Mane. Mendengar itu, Surya pun merasa ada yang janggal. Dia pun meminta si Velu pulang dan akan menginvestigasi kasus itu. Malam harinya, Velu dan si Palasami datang ke penangkaran lagi. Tapi kata petugas di sana, Mane sudah kabur ke dalam hutan. Keesokan harinya, Surya pun menemui si Raffi. Dia ingin menanyai soal kasus gajah Mane. Tapi Raffi meminta si Surya nggak usah ikut campur, karena ini urusan polisi hutan dengan para pejabat. Oh, ada pejabatnya juga toh. Di sisi lain, di desa Odisha, poni yang lagi berenang nggak sengaja melihat gajah yang mirip sama si Mane. Tuh gajah lagi disiksa dan mau ditangkap sama si Ventakes. Seketika poni yang pun langsung melaporkan ke babenya kalau dia melihat gajah yang sama persis kayak di mimpi ayahnya itu. Bentar nih. Piye carane poni yang bisa tahu Mane itu gajah yang diimpiin sama si Samyati? Mulah. Kembali lagi ke keluarga Cemara. Karena keberadaan si Mane nggak diketahui, Palasami pun meminta si Velu untuk mencari si Mane kemanapun. Palasami pun sampai bobok jelengan untuk bekal si Velu mengembara. Tapi tiba-tiba foto mendiang ibunya ikutan jatuh dan pecah. Raju pun bilang ini pasti pertanda buruk. Pasti nih mah. Namun Velu nggak mau percaya tahayul. Keselamatan Mane lebih penting daripada apapun. Pas mau mengembara, di luar Mapala datang sambil sujud-sujud. Dia merasa malu dan meminta maaf. Kenapa ini orang bangke sujud-sujud dan minta maaf? Jadi semalam Mapla itu memamerin sertifikat tanah dan rumahnya si Palasami.
Dia itu senang karena dia bisa mendapatkan sertifikat itu plus sama komisi jual si Mani gajah. Namun istrinya si Mapla pun ngasih tahu kalau nggak karena pemilik sertifikat tanah itu, dua putri kita udah COD dengan malaikat maut. Nah, masih inget nggak putri kembarnya si Mapla yang keluyup basah karena habis kecebur sungai? Rupanya yang menyelamatkan mereka berdua itu adalah si Velu dan gajahnya si Mani. Seketika Mapla pun langsung teratap. Maka dari itu Mapla pun meminta maaf sambil sujud-sujud. Dia juga ingin mengembalikan sertifikat tanahnya si Palasami. Mapla juga bilang dialah sosok orang bangke yang ingin menjual si Mani ke Kurapan. Mapla berjanji akan membantu si Velu untuk memulangkan si Mani. Namun si Velu nggak perlu bantuan si Mapla lagi karena gajahnya sekarang udah hilang masuk ke dalam hutan. Singkat cerita, Velu pun mengembara bersama Yogi dan si Raju. Katanya hilang ke hutan, kok ngembaranya malah di jalanan. Oke deh. Nah, di sisi lain, Inspektur Surya sedang melakukan operasi truk-truk ilegal. Di saat itu ada supir truk yang merangkap jadi preman melihat si Velu. Seketika dia pun langsung share lokasi Velu ke grup. Untung aja Surya ngeliat share-sharean itu dan melihat sosok Velu yang menjadi top buronan untuk dibunuh. Surya pun bertanya sambil marah-marah sebenarnya apa yang terjadi. Ya udah, para supir itu pun cerita apa adanya. Nggak mau buang waktu, Velu pun langsung ditelepon sama si Surya. Surya juga menyuruh anak buahnya untuk menjemput si Velu, sehingga dia nggak jadi ditabrak sama truk. Pas ketemu sama si Velu, Surya nanya masalah apa lagi yang dibuat sama si Velu sampai dia diincar oleh seluruh preman untuk dibunuh. Lah Velu bingung lah, dia sih ngerasa nggak melakukan apapun untuk membuat preman marah sih ya, tapi embuh juga. Singkat cerita, yang Om lupa keberapa, Velu pun berkelana untuk mencari si Mani. Tetep hilangnya di hutan, nyarinya di jalan, di kuil, di pasar, embulah. Dalam nggak usah lama-lama, Velu pun sampai di hutan perbatasan desa Odessa. Nggak pakai banyak cang-cingcong, dia pun bertanya ke orang-orang desa apakah pernah melihat gajahnya. Tapi semua orang nggak bisa mengenali tuh gajah. Ya orang normal nggak akan bisa bedain gajah satu sama gajah yang lain dong ya. Sampai di titik, Velu pun bertanya ke Samyadi. Pas ngeliat si Mani, Samyadi pun langsung bingung mau jawab apa. Ya secara Mani itu mirip sama gajah yang ada di mimpinya. Plus sekarang tuh gajah udah ditangkap sama sekte sesat pimpinan Taligan. Kenapa Samyadi nggak bilang jujur? Karena Samyadi nggak mau si Velu dan teman-temannya mati dibunuh sama si Taligan. Nah, karena tidak menemukan tanda-tanda Mani di sana, Velu pun berencana mencari ke tempat lain. Namun ujuk-ujuk mak bedunduk, Fantakes pun datang dan menjengkiwing ibu-ibu hamil. Tanpa aba-aba, Fantakes pun langsung pengen menggantung tuh emak-emak bunting. Alasannya simpel, di sekte sesatnya si Taligan nggak boleh ada orang atau hewan yang boleh hamil tanpa seizin si Taligan. Konsepnya udah mulai nggak masuk akal nih film. Embulah. Ngeliat emak-emak tuh gelantungan kayak bacang anget, Samyadi pun berniat menyelamatkan tuh emak-emak. Tapi apalah daya, dia pun langsung geledak ketika sekali ditendang. Alhasil tuh emak-emak pun ngap-ngapan. Bentar nih, itu kan lagi digantung ya, tapi tali tambengnya kok nggak nempel di leher. Oh alah, ditahan sama si Velu toh. Sorry om, nggak notice. Oke lanjut, kali ini nggak apa-apa. Pas ngeliat si Velu yang berewokan kayak akar pohon beringin, Samyadi pun keinget kalau di mimpinya nggak cuma ada si Mani gajah, tapi ada sosok cowok yang berlarian di tengah hutan. Apakah sosok itu adalah si Velu yang akan menyelamatkan desa mereka? Nggak perlu banyak cerita, Velu pun langsung menghajar semua anak buahnya si Fantakes. Alhasil Fantakes bangke itu pengen langsung diubah jadi bangke beneran dengan cara digantung kayak bacang isi tetelan. Tapi Samyadi memohon agar Fantakes diampuni. Bukan karena kasihan, tapi kalau sampai Fantakes dibun-bun, Taligan pasti akan ngamuk dan membantai semua warga desa di Odessa. Nah, pas sampai di desa, 3 serangkai pun diceritakan kisah kelam desa Odessa. Dulu desa mereka itu adalah desa yang damai, sentosa, loh jinawi. Tapi beberapa tahun yang lalu, Taligan and the Gang datang. Mereka itu menganut sekte sesat, di mana mereka akan menumbalkan hewan atau manusia yang sedang hamil untuk dewa mereka. Samyadi pun meminta 3 sekawan untuk segera pergi dari desa ini kalau masih sayang nyawa. Tapi tiba-tiba Poniem bilang kalau dia pernah melihat gajahnya si Velu dibawa ke kuil sekte sesat. Kayaknya tuh gajah mau ditumbalin deh. Nah, di saat yang bersamaan, Fantakes datang kembali ke tempat yang tadi bersama sosok yang bernama Taligan. Mereka pun langsung menghajar semua orang yang mereka lihat agar menunjukkan di mana orang yang berani macam-macam sama mereka. Karena semua pada diam-diam baik, Taligan pun nyomot anak bocil dan dikalungin tambang yang juga kecil. Adalah intinya jadi ya, mereka semua pun pada almarhum karena nggak ada yang ngasih tahu kemana si Velu pergi.
Setelah menggantung orang-orang, Taligan pun memenggal kepala sapi untuk pengorbanan. Dia juga ngasih ultimatum kalau nggak ada yang ngasih tahu siapa yang ngebukin si Ventakes, maka besok-besok nggak akan ada lagi penumbalan binatang, tapi diganti jadi tumbal manusia. Keesokan harinya, Samyadi pun mempersilahkan si Velu mau kayak gimana, kabur sesegera mungkin atau menyelamatkan si Mani. Jelas saja Velu memilih opsi kedua, dia nggak akan rela melihat sahabatnya mati dijadiin tumbal. Ngehenya, ada anak buah Taligan yang ngintip kalau Velu bersama si Samyadi. Malam harinya, rumah Samyadi pun disatronin sama gengnya si Taligan. Mereka meminta Samyadi menyerahkan Velu dan teman-temannya. Untuk bukti kalau mereka itu serius, tangan Samyadi pun langsung dipatahin. Keesokan harinya, Velu kembali datang ke desa. Dia kaget pas ngeliat si Samyadi udah terkapar pengkor. Karena Taligan udah keterlaluan, Samyadi meminta Poniem untuk mengumpulkan semua warga desa. Samyadi ingin seluruh warga desa nggak diam-diam lagi. Mereka harus melawan si Taligan dan menyelamatkan Mani si gajah. Tapi Samyadi malah dicemooh. Mereka menyalahkan si Samyadi karena telah menyembunyikan Velu dan teman-temannya. Kalau Velu nggak ngamuk sama si Ventakes, seenggaknya yang mati cuma 1 orang. Tapi sekarang mereka semua dalam bahaya. Karena nggak ada yang mau ngebantu, Poniem mengajak si Velu masuk ke dalam hutan, biar dia dan Pak Tua Ramacandra yang ngebantu. Rupanya, emak-emak yang mau digantung kemarin itu adalah istri dari Ramacandra. Singkat cerita, mereka berlima pun masuk ke dalam base musuh. Mereka pun menunggu sampai malam tiba untuk menyerang. Malam harinya, Poniem melihat ada beberapa gajah yang mau ditumbalkan. Seketika, dia pun langsung laporan ke Velu. Tiba-tiba warga desa malah datang berbondong-bondong. Mereka sadar kalau nggak sekarang, kapan lagi mereka bisa menghancurkan Taligan. Intinya sih mereka pengen join mabar. Singkat cerita, Velu pun punya rencana. Dia akan menunggangin gajah liar untuk menyerbu base-nya Taligan. Serbu! Nah, di saat itu akhirnya Velu bisa bertemu lagi dengan si Mani. Abis itu apaan om? Perang lagi lah. Lihat diri aja ya, om lagi males ceritain orang berantem. Singkat cerita, Taligan pun keok di tangannya si Velu. Untuk penutupan, Ramacandra disuruh mengeksekusi si Taligan. Dan wassalam deh tuh orang. Di saat yang bersamaan, ada gajah yang melahirkan. Udah gitu aja, tamat lah. Gini doang ceritanya. Ya. Terus nasibnya si Kurapan tuh gimana? Terus nasib preman-preman yang disuruh membunuh si Velu tuh gimana? Mulah. Ya udah deh, kalau kalian suka dengan film ini silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau support om, bisa dengan super thanks ya. Om bakal terima kasih sekali. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Breox pamit dulu dan Pirmilatin.